23. Sabar bukanlah bawaan lahir. Kereta belum berhenti dengan sempurna ketika seorang porter mendatangi saya. "Dibantu, Pak, bawaannya." "Berapa?" tanyaku. Ia pun balik bertanya, "Berapa tas?" Tadinya saya mau menjawab 2, tetapi saya putuskan 3. Ketiga tas atau koper itu berat-berat. Awalnya saya ragu, mungkin 2 saja yang dibantu dan satunya biar saya tenteng. Ternyata tanpa ragu dia menyebut angka yang tak saya tawar. Dengan segera dia memainkan jurusnya dan menuju keluar meninggalkan kami. Saya menggendong Rikpa dan Kartika dibuatnya setengah berlari mengikuti. Turun tangga dan naik tangga menyelusuri lorong stasiun. Sepertinya gampang banget. Pikiran saya membandingkan diri saya dan porter yang masih muda itu. Mirip seperti saya dan Rikpa yang mengangkat kelapa. Bagi Rikpa, kelapa berat sekali, sementara saya mengangkatnya dengan 1 tangan. Ya, angkat-mengangkat itu memang spesialisasinya. Ototnya berkembang dan terlatih dengan baik karena ia melatihnya setiap hari. Walaupun latihan itu bukan untuk pekerjaan, melainkan sebaliknya, pekerjaannya lah yang melatih ototnya berkembang. Kekuatan, kemampuan, keahlian, semuanya terbentuk dengan baik berkat satu proses yang bernama latihan. Bila kita yakin akan pernyataan tersebut, maka kita tidak akan ragu juga bahwa kesabaran, welas asih, sukacita, bahkan cinta sekalipun juga adalah buah yang tumbuh dari siraman latihan yang berulang-ulang. Sabar bukanlah bawaan lahir. Orang yang sabar adalah orang yang melatih dirinya sendiri atau seperti porter tersebut. Pekerjaannya lah yang memberi kesempatan untuk memperkuat otot sabarnya. Menghadapi pelanggan yang komplain, bos yang galak, pasangan yang tidak mendukung, anak yang selalu penasaran, aktif, dan berpendirian kuat, awalnya bagaikan beban yang kerap menyakitkan. Namun, jika dihadapi dengan penuh kesadaran, beban itu akan menghadirkan otot mental yang kuat dan lentur. Ketika saya lemah, setiap barang terasa berat. Ketika saya kuat, semuanya bagaikan permainan yang menyenangkan. Begitu pula bila otot emosi kita lemah, semua orang terasa seperti ingin menyakiti hati ini. Sementara bila telah terlatih sabar, maka setiap kejadian yang berjalan adalah berkah yang selalu indah dan memesona. (24) Menjelang misa Natal. Saya mengajak Rikpa ke depan altar dan anak itu bertanya, "Mengapa ia disalib?" "Karena ia mengajarkan sesuatu yang baru, Nak. Tidak ada kesalahan yang diperbuatnya. Yesus datang dan mendobrak semua ritual semu yang terlalu lama digenggam masyarakat di sana saat itu. Inti spiritual telah lama ditinggalkan, dan tatkala dibawa kembali oleh seorang reformis, sebagian besar yang sudah terbiasa dengan versi kebenaran sosial sekitar pasti terganggu. Apa yang diajarkan bukan sesuatu yang salah, tetapi dirasa menyalahkan yang selama ini dipercaya masyarakat sekitar. Yang menyalib Yesus bukanlah penjahat, perampok, atau preman,
Mereka adalah suami yang mencintai istrinya, atau ayah yang menyayangi putrinya, serta orang-orang yang dianggap sangat dekat dengan Tuhan, atau kepercayaan yang diyakininya. Jika kejadian ini bisa terjadi di 2000 tahun yang lalu, sangat mungkin sekali ini juga terjadi saat ini. Selalu waspada akan jebakan spiritual ini. Jika kau merasa dirimu sudah terlalu kuat menggenggam dogma, masuklah ke dalam dan sadarilah semua ilusi itu. Juru selamat selalu hadir di dunia. Kalau dulu ada, maka sekarang pasti ada juga. Yang bisa menghalangimu tidak melihatnya. Lagi-lagi adalah konsep yang bersarang di pikiranmu. Ia bisa berpakaian keren, atau gembel, pakaian mobil, atau jalan kaki saja. Itu tidaklah penting. Jangan mengulangi kesalahan para pendahulumu dengan menilai semua penampilan luar itu. Perhatikan kemampuannya mengajakmu menyusuri alam di dalam dirimu sendiri. Dan yang paling penting, kau harus mengalaminya sendiri, melihat dengan mata batinmu dan merasakan dengan kesadaranmu sendiri. Selamat Natal, selamat merayakan kelahiran kesadaran yang baru. Desember. Tidak guna mendebatkan apakah ia lahir hari ini atau tidak. Tidak perlu juga beradu argumen apakah ia bernama Yesus, Isa, Mahesa, atau lainnya. Setiap kelahiran orang suci selalu membawa terang bagi bumi ini. Untuk itulah baik sekali bila kita memperingatinya. Penting untuk mengingat kembali pesan kasih yang mereka bawa. Dan tentu yang paling penting adalah menjalankan semua yang diminta. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakulah yang mendapatkan kerajaan Tuhan. Semoga kedamaian Natal menghadirkan keheningan dan kelembutan untuk menapak detik selanjutnya.